Aduh, bingung juga ya. Jadi gini, Mas Yo, kamu tuh psikolog kan ya? Mas Yo, kamu tuh psikolog, sarjana psikologi. Aku dulu sering suka. Jadi ketika dia kuliah, aku sering baca semua buku psikologi kuliahmu. Aku suka baca masalahnya. Jadi pas Mas T pergi keluar kota, nggak keluar kota sih, Surabaya ya, keluar kota dong, malah Surabaya. Terus aku kan tidur di kamar dia, kamar tuh kosong, bebas lah, ada tuannya gitu kan, ada apa miliknya, terus aku tidur situ. Terus aku suka baca, karena aku juga bersih-bersih di kamar kan. Aku suka baca psikologi gitu. Psikologi, bahasa Inggris dia, semua literaturnya tak baca semua. Mas Teh, kamu tanya ya? Teh, ini aku tanya di sini, kalau kamu tahu YouTubeku ya. Kalau orang pacaran, itu boleh nggak sih manja-manja seperti anak kecil? Salah nggak sih? Salah nggak Mas Teh? Kalau salah, baguslah aku salah. Ya aku harus selamanya dewasa terus ya, nggak boleh manja ya. Capek loh padahal gitu tuh. Kan pengen disayang sama pasangannya seperti anak kecil. Ya, kalau kita mas, kok mas salah. Mas itu kan mas gendeng itu. Bukan, salah gini. Beb, aku pengen disayang. Itu kan manja ya anak kecil ya. Yuk, usia aku nggak boleh ya, usia 53. Mas T, kamu psikolog nih. Usia 53, usia 60 itu nggak boleh ta, kayak anak 20-an, 30-an. Jadi aku harus dewasa. Kalau aku pusing jadinya, karena bebanku ini berat kalau terus menjadi dewasa. Lalu memoriku di kepala aku ini berat. Kadang aku harus bersikap manja, bersikap itu menetralkan kepalaku loh Mas ini. Kepalaku nih kadang aku kalau dipikir-pikir, kalau aku lagi bete itu nggak langsung marah, itu mengontrol emosi aku nggak marah. Tujuannya orang dewasa kalau lagi konflik itu marah, pastinya marah, banting, atau yang banting sih jangan ya. Tapi boleh banting itu asal nggak kena orangnya. Banting langsung plang gitu boleh, kata psikolog ya. Tapi sebaiknya jangan, karena itu kontrol emosinya nggak bagus. Tapi kalau orang dewasa marah, jadi ketika pasangan mengatakan sesuatu saya harus marah. Kenapa? Dewasa itu konflik, memang membahas konflik. Tapi kalau aku bersikap seperti anak kecil itu menetralisir kepala aku ini. Karena kalau nggak gitu kepala aku pecah nih. Karena kebanyakan aku tuh menyimpan semua memori yang nggak enak, memori yang banyak mengalah itu di sini. Saya nggak boleh gini, saya nggak boleh gitu, saya nggak boleh marah, saya harus sabar. Nah itu konflikku di kepalaku nih yang pengen, kadang-kadang pengen manja. Karena kepingin aku dengan pasangan tuh karena kecil. Kenapa? Karena sepanjang hidupku saya tuntut dewasa, mulai dari kecil. Mulai dari kecil itu aku masih umur berapa ya? Belum kelas 3 SD, belum. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu opaku tuh kalau mau beli rumah untuk omku yang pertama itu, Om Frans itu yang rumahnya di Sukun itu tanya ke aku. Loh, aneh loh ya. Saya yang harusnya anak kecil itu berpikirnya bermain tuh diajak rebukan. Gini misalnya, Sani, opa itu mau beli rumah. Loh, beli aja opa. Anak kecil kan ngomongnya gitu ya. Beli aja loh opa. Loh, Sani dengerin dulu, kata opa gitu. Boleh nggak opa beli rumah untuk Om Frans? Kepala aku ini nggak nyambung, soalnya kan masih kecil. Otakku juga bingung loh, kenapa harus tanya sama Sani. Tapi Sani nggak boleh ngomong banyak. Kenapa? Karena kan opa ngajari Sani diam, Sani dengar, Sani dengarkan dulu gitu. Dengar gitu, didengarkan dulu. Sani bilang ya udah beli opa gitu. Boleh ya, kata opa. Ya boleh tau opa, opa ini loh ya boleh. Aku sampai jengkel aku, keten aku. Lah ya kan boleh loh. Loh Sani, kok boleh, gimana sih Saninya, kata opa. Loh opa ini aneh loh opa, beli rumah tuh kan gak apa-apa loh Sani, dengerin dulu, katanya gitu. Sani lihat dulu rumahnya, katanya. Loh kenapa harus lihat rumahnya loh, ngapain, itu bukan rumahku, aku masih kecil gak butuh rumah itu. Aku punya rumah di Sangir itu, rumah opaku, aku udah senang. Rumah mamaku di sana juga aku senang, tapi aku senang di opaku karena aku paling dimanja, aku sayangannya. Terus gitu, tanteku juga gak punya anak, aku disayang, jadi aku lebih suka di rumah opaku gitu.
Tapi kalau disuruh mikir, Sani harus lihat dulu rumahnya seperti apa, kamu seneng nggak? Loh, Sani nggak peduli, itu kan bukan rumahku, aku masih kecil. Gitu, pikiranku tuh gitu, jengkel. Terus opaku gini, Sani ikut opa ya, nanti sore. Sani pakai baju yang cantik, ikut opa. Opa Sani ajak itu ya, ajak Siska ya gitu. Gak usah. Loh, aku pengen punya teman gitu loh. Aku tuh sendirian malasnya apa, opa aku di sepanjang dihina orang loh, kundul gitu. So, opa aku terus Yolin Amitabha, aku jengkel. Terus kalau aku jengkel nggak boleh marah sama opaku, nggak boleh. Kata opaku gini, Sani, kalau ada orang yang marahin opa, kalau ada orang yang menghina opa, siapapun, anak kecil atau apapun, nggak boleh Sani marah. Sani harus diam. Nah, itu kan pusing kepalaku. Aku nggak pengen opaku di apa, aku tuh nggak pengen opaku itu kalau emosi aku pusing. Jadi aku nggak boleh emosi emang. Jadi aku itu kalau opaku itu, jadi kalau opaku aku dibilang Amitabha sama anak kecil ya, jengkel aku. Aku juga anak kecil masalahnya. Anak kecil kan masih kelas 2 SD. Terus opaku itu kalau dibilang gundul-gundul pacu sama anak SMP SD itu yang lebih dari aku tuh, rasanya jengkel banget tuh opaku. Nggak boleh kamu tuh kayak gitu, kurang ajar tuh dalam hatiku. Aku nggak boleh, aku nggak boleh marah. Ya psikolog, dengerin tuh Mas T, aku tuh kadang-kadang manja loh sama kamu Mas T. Kamu tuh usianya 22 tahun, aku 42 tahun. 22 kamu, aku 42. Kadang aku manjanya gini sama Mas T. Mas T aku psikolog ya, Mas T, Mas T lagi makan, Mas T aku, harusnya nggak gitu, harusnya aku kan namanya kan aku 42. Jadi Mas T itu kan cinta aku, Mas T juga aku tahu aku sayang dia. Mas T, boleh nggak itu apa, itu loh, oh bukan itu, salah nih Mas, aku mulai hari ini aku nggak makan ya di meja makan. Aku juga nggak akan bawa, oh aku juga nggak akan pakai piring mama. Ya aku bilang mama kan sih, sama panggil mama, nggak bilang panggil Bu Iman, nggak. Mama di mana gitu, bilang ke aku itu mama. Aku nggak anu ya, nggak bawa piring lagi, nggak apa apa, itu kan bingung aku jadinya. Aku itu masih aku pusing. Mas Teh, aku itu sama itu tuh mantunya mamamu tuh yang sok gaya itu, Mas Teh juga nggak suka masalahnya, karena tuh si orang desa tuh gaya banget. Nah, aku bilang tuh kamu saya pusing, Mas Teh, aku nggak, aku itu Mas Teh, aku itu nggak kecil kan, Mas Teh aku tuh pengen manja masalahnya kan tuh kan, walaupun dia 22 aku 42. Mas aku nggak bawa, aku mulai mulai besar ini ya bawa piring, bawa gelas, bla 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 sendiri. Terus Mas tanya, nah ngapain, dia bilang gitu. Dia berlagak seperti dia itu lebih tua dari saya, posisi dibalik. Aku yang tua karena cewek, dia laki-laki muda, dia bertiga sebagai imam, paham kan? Saya cewek usia 42, saya jatuh cinta, dia juga suka, dia berbalik menjadi imam dan saya menjadi pasangannya, jadi kekasihnya yang harus dilindungi. Mas itu salah nggak? Kalau salah ya wis lah, aku salah. Nah, sekarang aku nggak mau manja-manja lagi gitu. Terus masih bilang gini, ngapain? Mau nadanya tinggi tapi lembut ya, dalam posisi lembut kan, dia tuh orangnya memang lembut banget kayak si Jack. Jadi kalau marah controllingnya dia lembut, kayak marah mbak aku ya misalnya, kamu tuh loh San mau tak ajak nggak gitu, kamu kenapa sih nggak mau tak ajak San, kenapa ya San, kamu tuh nggak ngerti kalau aku sayang, kenapa sih San kamu tuh kok melawan aku tuh sayang sama kamu, aku itu apapun yang kamu minta tak kasih. Itu lembut dalam posisi controlling marah, beda sama aku tuh kalau controlling marah duer langsung der.
itu kontrolinku seperti itu sebenarnya, tapi kan diubah sama opaku dari kecil, lembut lembut lembut, diam tuh. Jadi aku berusaha untuk memahami orang, aku nggak boleh dipahami, jadi aku harus berusaha memahami hanya itu posisiku. Nah Mas Teh, aku tanya lagi nih, kalau kamu tahu YouTubeku ya, saya bilang apa sih, udah pakai aja, kamu pakai semua barang di sini dan kamu makan di sini sama kayak aku. Kalau kamu nggak mau makan di situ, aku juga nggak mau makan di meja. Dan itu benar, dia nggak mau makan di meja makan sampai pokoknya udah sampai aku mau keluar. Aku keluar karena aku sudah nggak tahan. Aku keluar tuh karena aku pokoknya keluar, nggak peduli wes keluar. Nah walaupun aku butuh uang, walaupun aku butuh pekerjaan, nggak peduli wes, nggak masalah, aku harus bayar kos bla bla bla, nggak ngurus. Keluar itu emosiku nggak terkontrol. Harusnya aku sebelum keluar tuh aku harus punya kerjaan baru lagi, baru move. Tapi kontrolinku sudah nggak pakai nalar, aku keluar dulu tanpa punya pekerjaan baru. Sementara kos-kosan harus bayar akhir bulan. Buat happen, tanpa makan, tanpa aku punya uang sedikit pun, tanpa tabungan, anakku harus bayar kos, harus makan, bla bla bla. Aku keluar blak, kontrolnya nggak terjaga sama sekali, sangat ngawur. Tapi aku udah nggak bisa, gitu loh, nggak bisa. Nah pasti ini yang laki ya, saya kan kontrol kembali ke bawah. Kamu laki 22, aku 42, aku bertindak sebagai perempuan yang manja karena kecil gitu loh. Seneng kan ada perasaan kayak gitu, perempuan sama perempuan manapun akan seperti itu. Kenapa? Pengen disayang sama pasangannya gitu loh, bukan pengen kecil gitu, enggak, harus di. Nah gitu. Tapi kalau aku salah, mindsetku tak rubah menjadi dewasa tuh nggak enak sebenarnya. Nah opaku tuh akhirnya bawa aku sendirian naik becak. Memang sampai sana itu ada opaku, ada aku sama omku sama tanteku. Anaknya masih kecil-kecil, anaknya dua-dua itu masih kecil-kecil, si Novi sama si itu main di Sukun ya. Apa-apa saya kesana tak wawancara ya. Novi sama si ganteng itu anak pertama itu siapa ya namanya, lupa aku namanya. Ganteng manis, ampun manis, bapaknya kan ampun kan, mamanya Jawa. Si Novi itu yang cewek yang lagi itu, aduh lupa aku segini ngeblank ya. Mindsetku ngeblank karena memoriku ini terlalu berat. Terus gitu, karena aku nggak bertujuan melawan si Koko sebenarnya, enggak. Aku tuh sayang, nggak pengen dia marah, nggak pengen dia bete, pengennya seperti itu. Tapi kadang-kadang rasa manjaku itu bikin Koko nggak sukanya mungkin aku karena kecil beneran, enggak salah dia sebenarnya. Udah biarin, aku harus ngalahin gitu. Terus itu si Masti nggak mau makan di situ. Terus Masti juga lucu, Masti si gendang. Pas aku manja-manja gitu, lagi ini pernah kejadian lucu lagi. Aku tuh mampir manja, aku tuh sebenarnya bisa ngerjain, Pasti tahu itu gendang. Aku anak kecil. Gila. Jadi gini, aku tuh kakek laki-laki ya, jadi semua barang laki-laki, semua laki-laki saya bisa mengerjakan, sampai mengerjakan tuh namanya keran-keran tuh bisa. Pasti tahu itu, pasti tahu aku bohong, aku karena dia tuh kan pas psikolog. Aku tuh pura-pura anak kecil gak ngerti gini. Nah tau kan tabung LPG itu, aku tuh memandikan si kucingku, namanya kucing yang rawat